apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian ia menjaga harga dirinya, dan yang keempat yaitu taat kepada suaminya apabila bisi suami, apabila kada taatlah kepada orang tuanya. Agama Islam menyatakan bahwa kada ada larangan pang bagi wanita yang bekerja, ya kita sebut wanita karir lah. Tapi Islam kada juga menyuruh benar binian yang bagawi, karena yang semestinya bagawi itu lalakian, apalagi mencari jujuran. Kenapa sekarang perempuan-perempuan di luar sana kada kawa mau umpati kayak pas Sayyidah Khadijah, kayak pas Sayyidah Fatimah, kayak pas Sayyidah Ummu Kulsum dan yang lain-lainnya? Kenapa? Karena kada kawa mencontohkan dan mengaplikasikan ke dalam dirinya seorang, karenanya kada tahu kayak apa cerita Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taman pulang lawan ulun anang hair di program Baguru Betakun Guru. Alhamdulillah hari ini bersama ulun ada 3 orang bidadari dari Pondok Pesantren Al Mursidul Amin. Nah, seperti yang ulun ucapkan di episode sebelumnya, pada saat episode sebelumnya ulun membahas masalah bedah buku yang berjudul Ilmu, Pelajar dan Ulama. Dan hari ini akan kita bedah buku yang disusun oleh para santriwati, buku yang berjudul Menggapai Perempuan Salehah. Nah, sebelum kita bedah-bedah, kita betakun-takun ke 3 santriwati ini, ada baiknya ya kita kenalan lah dulu ya Allah. Kenalan, karena ada peribahasa tak kenal maka tak Sayang. Ketiga punya sayang ya, tak kenal maka tak. Maaf menjawabnya itu masing-masing gitu aja. Abi imbayan kan kada masalah. Sayang ya urutannya kayak itu. Put, jangan tuh, itu yang utama. Dari yang baju hijau ngaran pian siapa? Melriani di Kiau. Melriani di Kiau email. Kenapa kada di email Riani? Nah, jadi kada menambah i-nya pian. Padahal bisa jadi Kiau Amel bisa, Emel bisa. Amel bisa, email bisa, memel bisa jual lah. Comel bisa jual. Bergeser sedikit, nah yang baju, wah bajunya hampir sama lawan kursi hari ini. Hey, ini kira-kira bajunya warna apa yuk? Oren, kuning, janar, nasi kuning. Nama pian siapa? Habibah. Dikiau? Bibah bisa lah. Hai bisa juga. Habibah. Kalau yang 2 ini kan pernah bertamu ya lo. Nah, sudah episode berapa kan ingat tuh. Nah, kalau ini kan belum bisa bertamu itu nah. Tegang bener pian. Santai aja, jangan Nama pian siapa? Nur Hasanah. Di Kiau? Sana. Ini tegas ibaratnya tuh mendeskripsikan orangnya kayak ini Allah. Buku yang ulun pegang berjudul Menggapai Perempuan Salehah. Disusun oleh berapa orang santriwati? Banyak. Seluruh santriwati, tapi banyaknya berapa? Banyaknya tuh 87 orang. 87 orang. Yeah. Jadi ini sama-sama menyusun. Yeah. Berapa bulan menyusunnya? Dalam jangka waktu 1 bulan. 2 bulan. Harusnya yang tahajud nih ulun. Harusnya yang tahajud ulun. Nah, karena ulun betakun. Berapa bulan? Yang lucunya yang tahajud sebelah sini. Kan dapat menyusun ya. Kan ulun betakun yang berapa bulan menyusun dijelaskan oleh Adinda Habibah sebulan ya. Ini iya. Harusnya anu tahajudnya ulun karena ulun kadumpat menyusun. Yang menjadi pertanyaan, kemana pian pada saat menyusun buku ini? Adanya guru kayak ini mungkin. Ada nih pintar website. Ini bukan anjir ulun. Berapa kalau menurut pian berapa? Lawas guru. Berapa bulan lawas?
anak setengah tahun. Aku nang baju kuning tuh bang sebulan aja menyusun. berapa bulan memang Kan mungkin sebulan itu menyusunnya, tapi kan dicari-cari kayak kitab-kitabnya itu lawas. ya. Nah itu dapat dah kita garis besarnya. Penyusunannya itu mungkin selama 1 bulan. Cuma dicari referensinya ya Allah ini dapat dari kitab mana, yang dari mana ya akhirnya dapatnya hampir setengah tahun. Setengah tahun. Itu waktu menyusun ini nih kita belum masuk ke pembahasan dulu ya. Oke. Waktu menyusun buku nih waktu dari jam berapa menyusun waktu luangnya? Yang pasti di luar kegiatan sekolah. Nggih. Kegiatan musola, habis itu pasti malam bang. Oh malam. Kumpul semua santriwati. Bergantian. Berganti. Oh bergantian. Jadi dari 87 kepala tadi ya akhirnya jadi satu buah buku. Nah dari 87 kepala itu kenapa diberi judul Menggapai Perempuan Salehah? Nah, artinya kan kalau bahasa ulun nih nak ambil ulun gapai perempuan salehah. Kenapa jadi judulnya itu? Mungkin siapa yang menjelaskan? Tujuan awalnya dulu Gurulah sebagai nasihat bagi kami pribadi, apalagi karena pacangan keluar gitu. Nah ini sebagai nasihat kalau karena kan pas keluar lo menghadapi dunia, kita hampir menghadapi ujian sekolah tapi ujian kehidupan lagi, kayak apa menghadapi canggihnya teknologi zaman sekarang yang orang berlomba-lomba sekira gaul tuh kayak apa, viral tuh kayak apa. Nah jadi akhirnya tuh melupakan seorang perempuan tuh akan kudratnya sebagai muslimah. Kebanyakan seorang ulama memang bukan wanita, tapi setiap ulama pasti dilahirkan daripada wanita. Nah Sebagaimana ada perkataan Luqmanul Hakim, man syaba alaih syai'in syaba alaih. Yang intinya kayak Pak Anumnya ya kayak itu juga Tuhannya. Jadi kita tuh amunya generasi pertamanya baik, insya Allah generasi ke bawahnya akan baik. YouTube Al Mursyidul Amin TV seperti disampaikan Adinda Habibah nih tadi kayak Pak Anumnya, Ya kayak itu juga Tuhannya. kayak itu juga Tuhannya. Nah, mungkin lihati lu nang nih lihati suat lah, bergeser ke situ dulu. Lihati Anumnya nah. Ini pang suram. Kalau kayak aja ya. Nah jadi kayak Pak Anumnya, nah kayak itu juga Tuhannya. Artinya tadi disampaikan buku ini diulah, buku ini disusun oleh santriwati ini kada hendak dulu pertamanya melajari orang di luar sana, tapi sebagai pengingat diri bubuhannya seorang, karena nih hendak keluar lah, sudah selesai. Tadi jar email tadi hampir selesai sudah menempuh pendidikan. Jadi ujian pendidikan ini kada lagi sudah ujian kehidupan dunia. Mungkin kalau di pondok, ya kita tahu kalau di pondok bagian kada mungkin kan untuk memegang teknologi saat ini ya Allah handphone. Nah, sekarang pada saat kalian terjun ke kehidupan dunia tadi, ya mau kada mau bagian akan berkutat dengan yang namanya perkembangan zaman yang saat ini, perkembangan teknologi yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan pertama ulun sampaikan, mudah-mudahan buku yang pian susun tadi memang besar bujur kaum mengatakannya. Dan untuk laki-laki kayak ulun kan artinya buku ini bisa ulun sampaikan karena ke Bini. istri ulun, Oh istri. Iya. bini tercinta. Nah kayak ini nah pian biar jadi perempuan solehah. Iya kahyang jadi. Ya kahyang. Nah, oke kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan karena judulnya perempuan solehah. Jadi seperti apa Garang pengertian perempuan solehah? Siapa yang menjawab? Weh, ini idola banget nih. Karena pian untuk menyusun kan lu? Pasti tahu jawabannya. Soleha memiliki banyak arti, namun secara khusus dia dapat diartikan seorang wanita yang berhati bersih dan dipolis dengan perilaku mulia yang penuh kasih. Ketika muslimah lain berada di dekatnya, tak ada rasa lain melainkan kedamaian, jernih tanpa dalih. Begitu banyak definisi yang telah wantar di telinga pendengar tentang wanita solehah, tapi tak banyak orang yang memahami makna sesungguhnya. Karena arti dari wanita solehah itu relatif, beda pikiran, beda pemahaman, beda peran, beda artian, beda binian, beda perasaan.
tergantung sudut pandang setiap insan. Aduh, tiga beda-beda nih harus dijelaskan ya Allah. Beda peran, beda apa tadi? Beda pikiran, beda pemahaman. Nah itu seperti apa itu? Ya, misalnya ada seorang perempuan, pikiran atau pemahaman orang tuh pasti beda-beda terhadap perempuan tadi. Ada yang memikirkan ini nih baik, pemahamannya baik, mungkinnya ada berkerudung, akhlaknya bagus, jadi orang tuh bisa memikirkannya di pemahaman orang tuanya tuh baik. Ada juga orang tuh memandangnya kada baik, mungkinnya orang tadi jadi memandang kada baik, melihat inya pas takana kada baik kayak pilih, kayak pas takana kada taherani orang kan terus akhlak lo bro, misalnya lawan biasa juga orang tuh memandangnya itu biasa aja, ternyata dia kada kenal. Ya kayak itu karena tak kenal maka tak sayang. Nah, ini bukan apa-apa maksudnya tadi menyambung ya lo. Karena kalau kita kada kenal lawan orang, kadang kita menilai orang tuh langsung pasti kada baik. Wah, gitu aja. Karena kita kada kenal, kita kenal dulu. Siapa tahu kalau kita kenal kita tahu oh ini karakteristiknya seperti ini. Jadi pengertian wanita solehah tadi itu relatif ya Allah. Kita bisa menilainya seperti yang tadi dibilang ya inya berkerudung jar dilihat ya Allah. Orang pasti menilai sudah baik ya. Oh ini wanita baik sudah ya Allah. Tapi di sisi lain ketika orang itu cuma melihat pada saat inya melakukan suatu kesalahan, pasti orang langsung menilai ini ada baik gitu. Nah jadi ya yang pertama yang bisa kita tarik kesimpulannya, jangan melihat sisi seseorang itu hanya dari pandangan mata. Karena kita melihat sebelah mata itu ada mungkin pulang, kayak ulun mati pian sebelah kayak gitu. Nah, ada kawa. Ada sempurna ulun mati pian kayak itu. Ulun harus menatapin dengan dua belah mata. Karena apabila ulun menatapin dengan sebelah mata itu sama dengan ulun mengurangi kesempurnaan yang sudah diberikan oleh Allah. Kalian tadi kan mana jauh? Jangan memandang orang dengan sebelah mata. Ini bertamu orang nyaman lah. Assalamualaikum guru. Karena nyamannya Allah. Ya, jadi maksudnya jangan memandang orang tuh yang kayak hilangkanlah sangka jahat ya Allah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih berbicara masalah kita tahu sudah pengertiannya, tapi kita akan naik lagi ke karakteristiknya. Karakter wanita solehah ini seperti apa? Karena kan orang nih ya tadi kalau kita melihat ya orang baik ya baik gitu, nah cuma baik itu seperti apa, definisinya itu seperti apa, penjelasannya mungkin siapa? Oh, email silakan. Membahas masalah karakteristik. Ujar guru, makna solehah itu artinya man ada'a haqqallah wa haqqa ibadih. Orang yang menunaikan hak Allahnya dan orang yang menunaikan hak hambanya. Misalnya lo kayak inya nih seorang hamba, berarti haknya apa sebagai seorang hamba? Sembahyang 5 waktu, kemudian sholat di bulan kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian apa hak inya kepada sama makhluk apabila menjadi seorang istri misalnya? Maka hak sebagai seorang istri kayak apa? Hak inya terhadap suaminya kayak apa? Apabila jadi saudara, hak kepada saudaranya kayak apa? Kayak itu. Apabila jadi anak, kemudian kayak apa haknya kepada orang tua. Nah, jadi intinya dulu arti solehah itu orang yang menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak hambanya. Kemudian ada di zaman Nabi suatu ketika ada segerombolan wanita datang kepada Nabi. Bahasanya wahini itu kayak hendak unjuk rasa aja, hendak memberikan unek-unek demo. Kemudian ada yang juru bicaranya seikung. Nah, yang juru bicaranya tadi berpandar lawan Nabi, wahai Rasulullah aja, katanya Islam itu adil. Kenapa antara binian dan lakian tuh ada bedanya? Kayak misalnya lakian tuh dianjurkan ke masjid, sedangkan binian disuruh di rumah aja. Kemudian lakian dianjurkan untuk berzihad, kenapa binian disuruh mengurus anak aja, mengurus rumah tangga aja kayak itu. Nah, di situ kan ada perbedaan pintangan pahalanya. Kemudian Rasul tersenyum dan Rasul menjawab, hendakkah aku kabarkan kepada kalian seorang perempuan yang dirindukan oleh surga. Kemudian Rasul bersabda, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian ia menjaga harga dirinya, dan yang keempat yaitu taat kepada suaminya apabila bisa suami, apabila kada taatlah kepada orang tuanya. Nah, maksud taat di sini pulang ada hadis Nabi menjelaskan makna taat. Arti taat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk
tidak ada ketaatan bagi makhluk apabila itu maksiat kepada Tuhannya. Misalnya lakinya menyuruh yang kada baik, nah maka kada diwajibkan untuk mentaatinya. Nah kemudian jar Nabi, apabila ada 4 karakter binian ini tadi dalam diri seorang perempuan, maka ia masuk surga daripada pintu yang mana jua ia sukai. Milih ya Allah kemana. Jadi intinya tuh pada dasarnya dulu arti solehah tuh orang yang menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak hambanya. Menunaikan hak kepada Allah Ta'ala, menunaikan hak hambanya. Hak hambanya ini misalnya nya belum berkeluarga, artinya haknya kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya yang sudah berkeluarga, ya haknya kepada Saudaranya. suami. Seperti itu. Seperti itu kah? Imal Apa Jipian tadi? yang menunaikan haknya. Menunaikan haknya. Misalnya sudah berkeluarga, Iya. kayak apa haknya sebagai bini. Kepada Lakinya. ya, tanggung jawab kewajibannya ya Allah. Jadi mungkin itu jawaban dari Adinda Imel Riani. Ini yang belum menjawab si Yellow Race. Hah? Baju. Bingung mang anunya. Kembang di situ warna kuning. Kursi ini ya kuku kuning kayak hijau stabilo, kuku kuning jua gitu. Pian baju pina kuning jua. Pertanyaan ulun kada kuning mang nabi. Kita berbicara masalah bebinian saat ini, mungkin bubuhan pian belum mengalami ya Allah. Tapi pasti pernah mendengar ataupun melihat. Karena kehidupan kita saat ini kan ya semakin hari semakin tambah masalah biaya hidup. Artinya yang berkeluarga, misalnya istri ini sudah punya suami sudah kerja, nah istri ini ada juga yang begawi, bini ini begawi. Menurut pandangan Islam itu seperti apa? Ketika mereka itu memilih untuk menjadi seorang yang mungkin itu disambatnya tuh wanita karir. Nah, seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang wanita sebagai pekerja, saat ini seringkali kita temui dari kalangan remaja maupun dari kalangan yang bersuami karena dapat meringankan keperluan hidup, tidak ketergantungan dengan orang lain, dan bisa belajar mandiri. Agama Islam menyatakan bahwa kada ada larangan pang bagi wanita yang bekerja, ya kita sebut wanita karir lah. Tapi Islam kada juga menyuruh benar binian yang bagawi, karena yang semestinya bagawi itu lalakian, apalagi mencari jujuran. Kada menyuruh pang ya ugawi, karena yang disuruh nih lakian apalagi mencari apa tadi? Jujuran. Cari jujuran. Masalah jujuran nih anu pang, nih apa itulah sentimen benar. Nah, ibaratnya kan mungkin ya jujuran nih BI ingat juga ya Allah. Amun namanya nang berdatang nih orang biasa-biasa aja, cuma sudah ada kecocokan. Kita masalah hati, masalah cinta nih bukan masalah materi, masalah kenyamanan ya. Masalah harta itu kena menggiringnya, kena rezekinya ya Allah. Tapi apabila sudah laki-laki dengan seorang perempuan itu sudah punya rasa nyaman masing-masing, cocok dari segi penderan, makan pina sama, lontong juga sama, baju pina ketujuh juga warna hirang, pina cocok aja kan ya Allah. Nah, jadi datang ke rumah biasa aja lagi, kadusa lagi pian minta 200 juta aja mati-mati laki mencariakan ya Allah. Jadi setidaknya semampunya ya Allah. Mudah-mudahan pejuang-pejuang yang ingin menghalalkan wanita di luar sana semoga dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya. Amin mana Guru Bastio? Guru Bastio itu masuk nyaman masih ya Allah. Berapa aja? Ada 5 jutaan aja. Ke siapa lagi mau ada ucap nah? Silakan sambung. Karena terkadang Islam juga memberikan motivasi yang kuat agar para muslimah perempuan yang berkarir dalam segala bidang sesuai dengan kudrat dan martabatnya. Contohnya kayak bidan. Karena kenapa Ben? Maksudnya bidan kawal Ben. Ulun potong sedikit. Nah, tadi sesuai kodratnya lo. Sesuai dengan ya ini fungsinya lah dulu bahasanya lo.
Tapi ini ketawa tadi yang bingung benar. Ini perkelahian kan berdua. Jadi bila ini pandera kena. Aja tadi tak ajut jo sebulan na deh. Nyusun buku sebulan. Ada umpat sak orang. Gayaan banget. Kamu nggak mungkin capek lah. Oh ini kesini aja, mungkin paham aja nah. Artinya bila menagur kesini menagur Bian gitu nah. Bidan, masalah bidan nih cari aja di mana-mana ya Allah pasti bebinian, ada mungkin. Cari aja ada bidan itu lain bidan namanya tuh. Itu mantri. Bujuran. Kecuali dokter anak kan beda ya Allah. Kan ini memang sudah ada sekolahnya. Bidan pasti bebinian kita. Mungkin ada yang dikoreksi dari Habibah. Ada yang salah kah? Ada. Kalau ada yang salah, silahkan kan koreksi jangan apa-apa. Saling membantu. Ada tambahan lagi? Sudah. Iya. Jadi ini masalah pembahasan 3 pertanyaan yang kita bahas di episode pertama ini. Ini bisa kita bilang ini menjadi referensi atau jawaban. Kita tahu kan perkembangan zaman saat ini. Kita harus menghadapinya seperti apa. Karena seperti yang pengen sampaikan tadi, anumnya kayak apa, Tuhannya mau patiga lagi timbul. Amun anumnya sudah nang kada karuan tampuh, timbul kayak ketuhannya ya Allah. Apalagi pada saat kita bilang masalah perempuan ini adalah pondasi madrasah atau sekolah yang awal untuk anak-anaknya. Amun sebagai pondasi ya sudah kada kuat, takutnya karena ya Allah naik kena pulang tingkatnya mulah dinding kada kuat juga. Naik pulang atapnya ada bagus juga kan ya Allah, karena pondasinya sudah ada bagusin. Dari 3 pertanyaan ini kena akan ulun takunkan lagi ke guru. Nah, ini di pemirsa YouTube Al Mursyidul Amin TV. 3 pertanyaan yang kita bahas di sini. Yang pertama tadi pengertian wanita soleha. Habis itu mengenai karakteristiknya. Habis itu yang saat ini sudah berkembang di seluruh negeri lah bisa bilang. Karena yang binian kan sekarang begawi. Ya Allah. Kita kan menghindari ya. Namanya membantu mengurangi beban atau bagi yang remaja kan supaya kada meminta duit ke kuitan Segera Mandiri. mandiri lah bahasanya lo. Pen tau lah mandiri itu apa? Kada Mandiri tahu lah mandiri. Pen ulun takon ke Pen nanti sebelum tutup segmen pertama nih Pen mandiri tahu apa lah? Mandiri bahasa Banjar, bahasa Indonesia. Bahasa Banjar boleh, bahasa Indonesia boleh silakan. Ada maksudnya mandirinya bahasa Banjar, mandiri bahasa Banjar kan memandiri kata. Oh jangan. Lain. Bujur. Ini mandiri bahasa Indonesia aja supaya pengertiannya kada tuh. Amun bahasa Banjar memandiri ya kalau memandiri itu artinya pepandiran. Nah, itu tahu ya sih ulun. Mandiri, Pak. Mandiri itu kayak kada tapi mengalihi orang kata. Nah, ini jawaban tentang pertama dari Adinda email mandiri ini kada mengalihi orang. Dari Adinda Habibah. Mandiri. Sama aja. Pertanyaan. Jawab masih yang nomor 2 urutannya takutani. Sama aja supaya sama aja menjawab. Mandiri itu mandi sendiri. Ya. Makan sendiri. Nyambung juga. Tapi kalau ulun masih membahas mandiri, bagaimana masih membahas mandi? Kalau ini masih membahas makan. Setuju banget makan sako nih. Sako mulai buku ini sambil makan nih. Begayunan pada lah. Ini kan ngomong kata begaya ini kita kada rame ya lah. Jadi pemirsa YouTube Al Mursyidul Amin TV, kita akan lanjut di segmen 2 karena segmen 2 ini kita akan berbicara langsung. Kita akan bertakun lawan guru mengenai masalah buku yang sudah dibuat oleh santriwati Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin. Ini mengenai menggapai perempuan solehah. Ulun terima kasih banyak karena kita bertamuan lagi di episode kedua, karena di episode 2 ada lagi pertanyaan kena yang untak-untakan ke Bubuan Pian. Sudah siap ya kalau? Kalau? Insyaallah. Wah, ini suka begini nih. Nya kada perlu jawaban lo, kada perlu dengan ibaratnya dengan inya bersikap dengan isyarat aja sudah menandakan kalau aku nih nah kada sanggup. Ulun terima kasih banyak. Jadi pemirsa kita lanjut
nanti di segmen 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di Baguru Batakun Guru. Nah, ini sudah ada guru. Disapa dulu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hijau. Iya. Hey. Baju ada hijau-hijaunya juga. Iya. Sasirangan lah gitu lah. Iya. Pinam hijau. Undangan kira-kira nih pengantinan tuh ya. Berarti anu Guru kanyang. Hah? Amun mah undangan. Salaman aja. Itu boleh kayak lagi. Siapa Guru nih? Guru, ini Ya. buku yang Pingguti. Hmm. Tadi ulun tanyakan ke santriwati yang perwakilan yang Ya. menyusun buku ini. Ada di muka-muka. Nah, Guru. Jadi disusun dan akhirnya diberi judul Menggapai Perempuan Soleha. Ya. Buku ini disusun dan mengajukan judul nih sempat ke pian nggak Guru? Maksudnya diskusinya. Ya, kemarin kan tahapannya itu ada dari kepala sekolah, terus kepala pendidikan, sampai ke wadah kita gitu kan. Jadi memang kita memberikan kebebasan kepada seluruh santriwati yang kurang lebih berjumlah sekitar 87 orang. 3 kelas. Ya ini kan tahun pertama yang kita wajibkan mereka harus mengeluarkan sebuah karya, yaitu walaupun buku yang seperti ini yang pendek inilah. Nah, jadi mungkin tahun yang akan datang berapa kelas, mungkin anggaplah 2 kelas, paling tidak 1 kelas harus mengeluarkan dua biji buku lah. 1 kelas. Harusnya seperti itu. Ya cuman untuk tahun ini, tahun pertama, wajar lah 3 kelas alhamdulillah terangkum 1 buku. Dan apa yang mereka tulis silahkan. Yang bahasa Banjarnya tuh yang buhannya nyaman dan buhannya menjadi manfaat dengan buku itu lebih-lebih bermanfaat bagi orang yang membaca ini buku. Nah, jadi kayak semalam itu kan mungkin bagian putri ada maulah judul, cuman sedikit agak kurang agak kurang sopan lah bahasanya kan, lalu dirubah oleh beberapa orang yang memberikan usulan ke kita. Bolehkah kita rubah judulnya? Cuma tidak mengurangi arti, tidak mengurangi isinya, tapi merubah yang namanya judulnya aja supaya lebih bagus lah, Menggapai Perempuan Salehah. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh bubuhannya juga apa arti wanita salehah, karakternya seperti apa. Nah, jadi mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan ini akan dibagikan kepada seluruh santriwati dan seluruh santri dan seluruh orang tuanya dan seluruh guru-gurunya. Nah, jadi kita menaruh harapan tahun yang akan datang itu lebih banyak lagi, lebih manfaat lagi. Tapi ini pun tahap awal ini, ya dalam waktu kurang lebih 6 bulan ini mereka pun bisa menyimpulkan sebuah buku seperti ini. Kalau kita melihat, membaca, nyaman aja membaca nih. Cuman mengambil bahan ini loh, ambil bahan yang ambil ini, melihat kadang-kadang orang tuh menilai buku tuh larangnya lajar. Kadang-kadang juga murahnya lajar. Nah padahal di dalam satu buku itu berapa banyak jerih payah waktu yang terbuang untuk menyusun sebuah buku. Perjuangannya seperti ya, apa? Perjuangannya luar biasa. Dan ini pun alhamdulillah Menggapai Perempuan Salehah ini dengan harapan dan doa mudah-mudahan mereka yang keluar ini menjadi perempuan yang salehah bujur-bujur kan gitu. Seandainya kada salehah juga saat ini belum, ngarannya kan menggapai. Ya. Nah menggapai ini antara dua bisa sampai atau kada. Menggapai kan hendak mengawin bibinian, belum tentu duitnya ada. Ya. Hendak mengawin binian cuman biniannya kada hendak. Nah dia juga gitu kan. Sedih benar. Atau gini, biniannya hendak, duitnya ada, kuitannya kada mau masih. Aduh, bawa batanang aja ya. Batanang aja. Tasugih min tuha. Luar biasa waktu itu sudah kada kaulun pikirkan lagi. Karena kawan kita ada kayak itu masalahnya lah. Biniannya hendak, lakiannya hendak, duitnya ada. Calon mintua ada hendak. Berarti bukan ada hendak, belum. Mudah-mudahan terbuka hatinya Mbah. Amin. Mbah membaca buku ini kan ya Allah. Jadi Guru, tadi ulun takunkan masalah pengertiannya, karakteristiknya. Karena kan ini setiap episode kita akan selalu membahas tentang perkembangan zaman dan perkembangan teknologi Guru.
itu kita kada bisa menghindari. Dan tadi pun disampaikan oleh email tadi, jadinya buku nih ada nih artinya mengingatkan ke kita, mengingatkan diri bubuhannya. Artinya kan nih sudah tuntung dah ujian pendidikan jadinya. Ujian kehidupan dunia aja lagi yang belum. Sebenarnya kalau kita anggap ujian, tapi kalau kita anggap tantangan. Kalau kita menganggap ujian, seakan-akan hidup ini berjalan penuh ujian terus. Tapi kalau kita hidup berjalan penuh tantangan itu akan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Ujian itu bisa bersyukur, bisa bersabar. Tapi kebanyakannya kan ujian nih bersabar terus, bawa tenang dulu aja. Nah itu kan biasanya. Tapi kalau tantangan kehidupan nih kayak pacarannya, yang asalnya 1 jadi 2 jadi 3, ya kan asalnya sedih jadi bahagia tambah bahagia dan selamanya bahagia. Seperti itulah ya kalau. Jadi ujian kehidupan itu yang memang sudah disampaikan oleh guru-guru yang lain juga di pengajian taklim di kelas ataupun di mushola. Kehidupan setelah di pesantren ini akan lebih berat daripada pesantren. Itu akan lebih berat. Kenapa? Karena waktu di pesantren kan kehidupan cuma tanggungan satu, diri seorang aja. Tapi setelah keluar daripada pesantren, itu membaguskan hubungan lawan kuitan dan membaguskan hubungan dan laki dengan suaminya. Nah, kadang-kadang jodoh nih ya gara-gara sebelum Inya lulus pun sudah ada ikatan, ya ikatan batin lah, ikatan percintaan lah. Nah, akhirnya percintaan itu ya sekalipun percintaan itu membuahkan suatu perkawinan yang mana satu sisi lakiannya dari golongan pesantren, biniannya pun dari golongan pesantren, seirama, sekiblat dan satu orang guru. Bagus itu. Cuman kadang-kadang tantangannya lagi apa? Tantangannya adalah sewaktu orang tua kita kada setuju dengan laki-laki itu. Sakit banget itu. Nah, padahal berjanji mati sudah. Guru berjanji mati. Ulun bertakon berjanji mati ini apa, Guru? Kuharamkan batang tubuh untuk disentuh laki-laki lain. Berjanji mati kan ngarannya kan. Maka bahasa cinta ini ngeri ya kalau Guru. Yang kayak Rancak Pen sampaikan, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, puasa kada tahan. Nah ini bujur muridku nih, 4 terus di pengajian. Jar jawab ada, 4 jangan guru yang ulun jar. Kali kita kalau sudah membahas masalah cintanya lah, keramput aja, gunung kudaki, mana gunung mana? Mana di Banjarnya ada gunung. Nang angkat-angkatin. Oh iya sudah jar. Lautan ku seberangi tuh siang Banjar tuh nasar seberangi. Enak kawa. Sulit ya kalau guru lah. Ya sangat. Cuman ya itulah tantangan kita. Ya kan di podcast awal itu tantangan kita sebagai anak memberikan pemahaman kepada orang tua. Mak, inilah pilihanku. Kadang-kadang si orang tua nih kada hendak juga bahwa lawan anak, sudah itu pilihan nikam. Cuman abah mama kada maharungi lagi lah. Terserah ikamnya kayak apa lagi. Nah itu salah juga. Salah juga kalau guru maksudnya melepas sama sekali. Artinya kan bahasa itu mahapusakan ikam pilihan ikam tanggung seorang. Aturannya kan jangan kayak itu juga lah. Yalah, artinya mun pilihan ikam aja karena bapak. Dilihat orangnya bagus saja, sudah bismillah. Kenapa lagi kan gitu. Nah, jadi tinggal bahkan lit-thayyibin lit-thayyibat. Artinya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Wat-thayyibat lit-thayyibin, dan perempuan yang solehah pun akan mendapatkan suami yang soleh. Itu sudah. Jadi kalau kita kenapa lah laki lu ini baik? Kadang-kadang banyak lah binian yang kadang-kadang ada yang mencurhat di WA langsung ku blokir. Aku kadang-kadang melayani seperti itulah, silahkan curhat dengan guru yang tua-tua aja kan gitu. Nah kita pun banyak masalah kadang-kadang juga kan. Kita aja camoh ya Allah kan. Belum kawan lagi, tentang kawan camoh juga kan bilang tuannya. Nah jadi kenapa laki ulun kayak ini, kenapa bini ulun kayak ini, jangan disalahkan dulu lah, salahkan diri kita, karena kita yang kada solehah dulu kayak apa laki hendak soleh. Nah sekarang lebih nian juga kayak pas seorang hendak berisi laki yang soleh, seorang kada solehah dulu. Nah sekarang kalau bebinian nona lakian ini sama-sama merasa besi kekurangan di dalam ilmu agama, tuntutlah ilmu agama. Apalagi sekarang teknologi sangat luar biasa. Kadakawa ke pengajian misalnya sudah besi anak seikong menyusui di rumah, ya sudah live streaming kawa. Yang laki itulah ke pengajian. Nah kadang-kadang juga pulang saking cemburunya si bini ini juga kada boleh ke pengajian pian. Karena pian melirik binian yang lain pulang jarang. Nah itu kan perasainya aja.
Kenapa gak? Karena lakinya kayak itu kan kadang-kadang juga. Sudah guru ya cacat maksudnya. Nah, kayak buyang becirin sudah lah. Nah, jadi yakin aja kita. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa melihat lagi lah kekurangan kita pian sebagai perempuan-perempuan seperti apa, perbaikilah kehidupan kita supaya dapat laki yang soleh juga ya kalau. Karena bisa kita bilang perempuan ini yang Ulun sampaikan tadi pondasi atau madrasah awal ya kalau guru. Kalau sudah kada bagus, ya akhirnya ya akan bagus. Justru itulah kami rancak mengatakan di pengajian-pengajian itu jangan sampai ampih menuntut ilmu setelah di pesantren ini. Ya kepe lah kadang-kadang yang ngaran bebinian lah wajar. Yang ngaran bebinian itu kan inya merasa kurang kadang-kadang. Ya kalau habis itu pulang karena aku merasa pesantren. Kadang-kadang orang luar pun juga ini pesantren nih bagus nih. Kadang bisa juanya kadang mengamalkan ilmunya. Paling kadang keluar dari pesantren itu sagan dirinya barang kayak itu dulu nah karena pulang anak-anaknya kau dilajari Madrasatul Ula Lil Walid itu luar biasa sudah. Jadi paling kadang seorang kawa melajari anak, melajari laki, melajari yang keluarga seorang lah sekalipun 1 ayat 2 ayat pepada nasihat itu kan yang baik ya kayak itulah ya Allah bahasanya tuh. Kadang menjamin juga pesantren itu baik, tapi pesantren menjadi jalan, menjadi orang yang baik. Nah, kata-kata yang ulun suka artinya kada juga baik ya kalau kada menjamin menjadi sebuah jalan. Karena mau kada jalannya, ya apa yang anak kita tuju itu nah. Anak mana ya, anak ke rumah guru ya kada tahu jalannya, putar tul sungai. Rumah peguruan digambut, kada tahu jalannya. Tapi kalau kita sudah tahu jalannya seperti apa ya kita jalani lagi. Ya. Nyaman banget makanan di belakang tuh. Pak Guruan di sini menjelaskan makan. Ya Allah. Sementang judulnya nih hari ini menggapai perempuan solehah. Tapi tolong itu nah kayak Pak Handak solehah. Mun bagian pian kada mendang hari. Tadi apa aja podcast di episode apa aja? Kada tahu aja. Boleh ke rumah ada dibawa-bawa apa. Guru, terus abis itu tadi ulun ada pertanyaan. Nah, yang saat ini yang memang yang sudah bisa kita bilang sudah menjadi ya kebiasaan bisa bilang. Satu kebutuhan hidup sekarang semakin banyak, guru. Berarti pengen tahu lah seperti apa saat ini. Yang bisa dibilang tuh maulah orang yang bersuami, orang yang sudah berkeluarga ataupun remaja sekarang yang ibaratnya orang ada yang lulus sekolah, lulus pesantren, begawinya guru memilih cari gawian untuk satu menafkahi keluarga yang kada bisa laki kan ibaratnya kuitan untuk kesendirian seorang yang sudah berkeluarga untuk membantu laki. Itu kira-kira seperti apa guru? Biar inya kada juga kan guru. Artinya ya bujur aja begawin nah cuma ya tetap kan kodratnya seperti apa? Di sini disebutkan seperti sabda Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Apabila seorang perempuan itu meninggal dan suaminya itu ridha dengan seorang perempuan tadi, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Itu harus digarisbawahi juga. Tujuan berusaha itu apa? Tujuan begawi itu apa? Kalau tujuan tadi kan Islam menyuruhkan kada itu kan tadi menyuruhkan kada menaati kada kayak itu. Nah kalau memang ya kalau niat awal itu kenapa begawi, jangan sampai ada niat merasa kada cukup di dalam rumah tangga. Kalau merasa kada cukup, kenapa begawi bini? Kada cukup penggaji laki, kan laki sudah tahu aja ya apa kan, tahu aja ya dipotong gaji kan gitu kan berarti kan mengeluhkan kita ini bingung aja mana lah. Dikira kita ini kan banyak gawian sebenarnya kan bahkan kita yang lebih sakit daripada inya. Mengeluhnya kode ulun guru sedangkan nya kada sadar. Kalau ulun ini pun kada haur gitu nah. Tong disingkirkan. Ada yang dipotong gaji separuh nih lah, mengeluh kepada yang kada bergaji. Nah kayak itu. Bingung juga ulun. Nang bisi gaji kada bawa apa-apa. Nang kada bergaji membawa benar. Itu deh artinya apa ya Allah tergantung niat dulu apa. Jangan sampai ada niat lakiku kada cukup gajinya
Kenapa? Kan ada cukup, aku ada nukar ini, akan nukar ini. Jadi jangan sampai ada di dalam rumah tangga kita itu laki ataupun bini merasa kada cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Berarti kita harus pertamanya dulu lah harus memiliki pemahaman, jangan pernah punya perasaan kada cukup Ya. dulu. Karena kalau kita kada bisa itu ya kalau Ya, karena niatnya begawi anak sugih. Pas kada sugih kecewa kena. Habis itu pulang kena apabila niat begawi kenapa? Oh, aku supaya dapat berduit juga gajian. Nah, akhirnya kena timbul laki kurang 1 juta, bini dapat 2 juta. Nah, ini kan ada oh ini bawah aku ini. Nah, akhirnya timbul kasta itu naik. Padahal laki itu adalah kepala rumah tangga. Tapi karena jadinya aku yang banyak gajian, aku yang kepala rumah tangga. Nah, jadi timbul dunia terbalik akhirnya kan kita. harap bener dulu lah. Nah, jadi apalagi wahini babinian. Di sini kan dijelaskan juga. Di sini dijelaskan bahwasanya khairun nisaiha Maryam wa khairun nisaiha Khadijah. Sekarang sebaik-baik babinian itu siapa? Nah, jadi alangkah bagusnya seorang perempuan-perempuan yang ada di rumah yang harus diidolakan itu siapa? Harus yang diturut itu siapa? Yang dicontoh itu siapa? Kenapa sekarang perempuan-perempuan di luar sana kada kawa mau umpati kayak pas Sayyidah Khadijah, kayak pas Sayyidah Fatimah, kayak pas Sayyidah Ummu Kulsum dan yang lain-lainnya? Kenapa? Karena kada kawa mencontohkan dan mengaplikasikan ke dalam dirinya seorang, karenanya kada tahu kayak apa cerita Khadijah, kayak apa cerita Sayyidah Fatimah. Nah, jadi kayak pas Sayyidah Aminah itu kada tahu. Kenapa? Karena saat ini yang wanita-wanita di rumah saat ini yang diet apa? Media sosial yang memang kada memberikan contoh yang terbaik sebagian diri kita gitu. Nah, dan kita kada tahu yang namanya jadi binian tadi kan artinya memang tidak banyak kada sebanyak lelakian seorang wali itu babinian. Yalah, memang ada Rabiul Adawi ya, banyaklah perempuan-perempuan yang jadi wali, cuman kada banyak daripada lelakian gitu kan. Tapi ingat, setiap wali yang laki-laki pasti keluar daripada rahim babinian. Nah, ini menjadi contoh. Sekarang kita di rumah kita simpulkan dulu gini, diperketat dulu rumah kita sekarang. Siapa yang mereka contoh? Abah mamanya siapa nih contohnya? Kalau lakian kan jelas ikutan kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ikutan kita. Nah, sekarang babinian siapa yang dicontoh? Jelas istri Rasulullah, keluarga Rasulullah. Nah, sekarang baguslah babinian yang mana alhamdulillah kita di Banjarmasin ini sudah menjamur lah pengajian yang bulanan itu ada. Apa biasanya? Manaqib Khadijah. Jadi setahun itu 12 kali. Puncaknya di mana? Puncaknya di sewaktu kena tanggal 11 Ramadan. Jadi yang biasanya itu tiap bulan mengadakan di majelis mana itu Manaqib Khadijah. Nah, di situ jelaskan kayak pegerang Khadijah itu seperti apa istri Rasulullah. Nah, jadi si mubaligh ini, si dakwah ini, si penceramah ini biasanya ada mungkin Khadijah wara dikisahkan. Pasti ada kena anak Sayyidina Fatimah seperti apa, pasti ada kena sahabat Nabi seperti apa. Nah, itulah yang memasukkan ke dalam diri kita. Untuk apa? Untuk mendengar cerita-cerita yang bisa memotivasi kita untuk masuk ke dalam diri kita. Itu dikisahkan ke anak-anak, Sayyidah Khadijah kada pernah seperti ini. Nah, Sayyidah Fatimah tidak seperti ini. Nah, kemajuan zaman ini kadang-kadang bisa jadi bumerang dalam kehidupan kita. Bisa jadi bumerang dalam rumah tangga kita. Kemajuan teknologi bukan diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mengarahkan untuk menjauhkan diri kepada Allah. Kenapa? Dengan media sosial yang kita bermaksiat tadi, Tuhan akan semakin jauh dengan kita. Nah, jadi kalau wanita karir paling tidak jangan sampai merasa diri kada cukup dulu. Terjun juga misalnya niatnya membantu kehidupan di dalam keluarga. Membantu di dalam kehidupan, misalnya kan saya laki beri toko minta gani, ayo silakan. Atau yang laki kan harus hari Jumat sembahyang Jumat, yang ini jaga toko bisa juga. Atau wah ini kan banyak sudah kan babinian yang online tuh kan. Iya, di rumahnya lagi. Online shop tuh yang kayak reseller. Bisa pergi dropship kah? Oh, tahu juga artinya itu. Nah, itulah jadi tanpa modal mereka keluar rumah, mereka mereka jualan apa online. Sedangkan kadang nerima duit langsung kirim transfer pulang. Nah, kita nukar barang misalnya di Jawa atau Jakarta, kita transfer barang
datang barangnya, kita jual lagi barang itu lawan orang kepala kita kan. Nah, seperti itulah, tidak mengurangi waktu untuk melayani suaminya, tidak mengurangi waktu untuk melajari anak-anaknya. Dan itu pun salah satu cara memanfaatkan perkembangan teknologi Ya. ya Guru. Karena kita kada bisa menghindari, dan kita kan aku menyalahkan juga teknologi sekarang ya Guru. Kayak orang ulah aplikasi misalnya media sosial yang anggaplah ya WhatsApp lah ya Allah. Itu kita kada bisa menyalahkan karena fungsinya untuk silaturahmi jarak jauh. Ya. Yang satu di mana, kayak ada video call. Tapi kalau salah memanfaatkan, seperti Guru bilang, kalau salah memanfaatkan timbul lakin binian yang Allah. Ya. Artinya kan teknologi ini sebujurnya bujur aja sudah diulahkan karena ya memang sudah perkembangannya. Cuma kita yang punya diri nih kadang kada tahu cara memanfaatkannya, akhirnya ya salah. Jadi dengan berbagai cara saat ini untuk membantu suami itu banyak. Baik tujuan online paling kada jadi yang laki sudah kita cukup di saat ini sudah sini aja. Nah, Bapak kayak apa? Aku doakan aja supaya mudahan dapat rezeki yang halal. Nah, jadi yang di rumah misalnya magaduh anak seikung atau berdua, kamu harus begawe yang soal cukup aja kita. Nah, insya Allah cukup aja. Ujar almarhum guru, kalau dicukup-cukupakan, insya Allah cukup aja. Kalau dikurang-kurang akan, kada pernah cukup terus. Nah, supaya merasa cukup ini seperti apa gitu. Nah, kalau kita tuh jangan sampai mencari yang kededa. Nah, jadi syukuri apa yang ada terus, itulah yang maulah kita yazdad, bertambah itu nikmat. Karena kita merasa cukup, ditambah terus nikmat itu berarti. Nah, jadi masalah inya kalau yang laki begawi, yang bini kada, tugas binian apa? Apakah sudah lakiku begawi cukup aja sudah? Kada. Tugas seorang istri adalah sewaktu laki begawi, kita kawas santai antara jam 9, jam 10, jam 11 itu ampar bersahapan, sembahyang sunat duha 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Sembahyang duha itu kan paling banyak 12 rakaat, paling sedikit 2 rakaat, paling abdul 8 rakaat. Bagi babinian yang beranakan misalnya, ya sudah laki tuak begawi nih, kemana nih hari ini jar? Jar ngamerakan podcast jar. Kemana hari ini? Manukan audio podcast jar. Pasti lambat bulik tuh kena jar. Nah, itu sudah apa aba-aba yang luar biasa udah itu. Ulun bantu Guru lah. Ulun bantu sedikit meluruskan ya Guru. Jadi untuk istri-istri yang suaminya ada di podcast atau di YouTube Al Mursidul Amin TV, kenapa jadi buliknya mungkin kadang ya malam. Itu salah satu cara untuk membahagiakan kalian. Masya Allah. Kan kadang kan ibaratnya ini bukan seorang penjilat kan lah. Bahasanya kan kadang kan kalau kita di hadapan orang aja ini kisahnya aja. Guru ini sudah memberikan sebuah wadah. Ini wadahnya artinya buan ikam tolong buatkan sebuah kreativitasnya. Kan itu. Nah, kadang kan kreativitas ini perlu waktu. Kita kadang berbicara kreativitas ini lawan cuma sebatas esok ulah aja. Datang ulah kada mungkin. Kita perlu waktu kadang. Ternyata ada gangguan apa kayak tadi kan mungkin belum setting kameranya belum ada kayak gini kan. Kita banyak ya kalau. Apa Jonto yang cukup kita yang merasa lelah. Kalian di rumah cukup merasa bahagia. Hasilnya kan pian yang merasakan. Ulun terima malamnya. Hanya turun lo hari Ahad kemana aja deh? Masakan audio aja ya kah aja deh. Berapa bulik? Ya, bertahu lagi guru aja. Aku pulang dijual itu. Bertahu lagi guru aja deh. Kalau ulun kada pernah kayak itu Bang Ure. Ulun pasti menyampaikan kemana ini syuting podcast yun. Jam kada pernah betakon jam berapa bulik yun. Pasti bulik aja. Kayak itu ya Pak. Karena kalau ulun menyambat jam berapa bulik, kalau ulun lewat dari jam itu karena dusta ulun, ini dosa karena hadang inya kalau maka bila sudah bini hadang dia mungkin sabar juga. Terlalah. Pemirsa YouTube ini kan juga harus mengerti juga. Kita kan syuting podcast ini tidak mesti hari A kan. Kita melihat yang waktu kada sibuk kayak apa. Aku kayak sibuk kebelah Anang nih kada sibuk terus.
Menang takon nih nang apabila kada aur itu menyinggung anang misalnya kan. Artinya kan aku kada aur kan. Takon dia aur kan kada kah? Malah dia awet tiap hari lagi gitu nah. Lain kawan sikung mana kawal jam 10 aja jangan nggak tolong anang lah. Ada di lain dulu jangan apa kita. Nah, jadi tapi kadang bisa juga gue ambil nang ganal pada nang di situ. Nah, itu kadang kayak itu juga. Baik nang ada aja gitu sudah aja. Kan dekorasi nang itu aja. Bawa batanang aja. Kita banyak orang juga membari aja. Ada paham bertiga nih. Hanya kita yang paham gitu nah. Jadi buat kita yang ada di sini kita lah. Buat kita yang ada di sini rezeki itu artinya kalaupun sudah diberikan itu sudah rezekinya ya Allah. Tapi salah satu yang kita dapat satu ilmunya dapat. Hobi kita tersalur. Kita punya wadah mengurangi pengangguran. Ya Allah. Itu sudah salah satu wadah. Coba pikir anak. Coba pikir supan juga kalau gitu lah. Jalan kampung begawe Pak, kada begawe. Jangan supan juga kemana aja buat tas lah, buat sepatu kemana? Kesini mana aja. Sepatu kada pakai aja, cuma kayak kisah begawi barang itu nah. Biar orang tuh kan memandang dari kita keluar rumah ya. Maksudnya Anda tahu kemana? Tahu juga kita. Karena cukup kita yang tahu dan cukup kita yang merasakan. Orang di luar sana biarlah berbicara apa. Jadi ini jam berapa balik ya? Syuting turun 10 lah. Jam 10 nih jam 10 malam balik dengan aja re. Tolak sama maghrib sebenarnya. Subuh datang dengan aja re. Dan itu kejadian loh nang. Kejadian loh kita pernah mengalami podcast itu terakhir kita keluar dari ruangan podcast nih adzan subuh kita keluar adzan subuh. Allahu Akbar. Jadi pemirsa YouTube itu harus tahu perjuangan membuat sebuah program ini seperti apa. Ya memang masaknya berarti selesai yang seperti itu, tapi perjuangan itu karena seperti disampaikan kita kadang mungkin asal-asalan ya kalau guru. Datang syuting tapi ternyata itu malah membuat kada bagus kada bagus itu bukan berarti yang kada bagus tampilan atau apa, tapi yang dikhawatirkan itu penyampaiannya kurang. Makanya kan santri atau santriwati yang duduk di sini menjawab tuh kada asal jawab mencari diberi pertanyaan seminggu sebelumnya dicarinya ada mau pang, jadi wajar aja kalau ibaratnya bukan ulun ini bulik subuh nah kada begawi kan masalah guru. Jangan kan subuh esok pagi bulik kada masalah, esok sambung pulang syuting apa pulang kada masalah, menggani pengajian pulang gak ada masalah. Tapi kan tak kalang nang seikung orang tuh banare malah. Jadi, karena kita bila sudah ibaratnya tuh apa mungkin masih dua alam mungkin kita kan sealam aja masih kan ya ada yang dua alam masih kita nah sealam aja guru sealamnya tuh lantaran hendak umpat tuh Pak supan tebuang alamnya itu nah itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan di sana aja lah itu nah kembali kita kembali ke mana ke itu tadi sedikit selengan gitu lah ya biar ada nih lah. Jadi mungkin bagi wanita-wanita di rumah yang memang kada wanita karir, saat itulah kalian di rumah mendoakan kepada suami, mendoakan kepada laki. Doa itu apa? Kada banyak ada doa tuh, kada perlu banyak besi harta kada. Mudah-mudahan laki mendapat rezeki yang halal dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah. Itu aja. Kalau mendapatkan rezeki yang banyak, kira-kira sudah tahu gaji berapa. Mendapatkan harta yang banyak, dilihat keadaan kita kada memungkinkan. Bapak nggak ya Pak, minta rezekinya halal, rezeki berkah. Cukup itu aja. Halal dan berkah. Halal ini akan menjadikan kita sekeluarga mau beramal ibadat. Keberkahan itulah yang membawa kita ke surga nanti akhirnya. Jadi keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi itulah. Bahkan ujar diriwayatkan rawah Muslim Ahmad Nasai, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang baik atau perempuan yang salihah. Nah, berarti PR bagi perempuan-perempuan. Tidak ada kata terlambat, sekalipun bisi anak 3, 4, 5, sekalipun bisi cucu sudah, tidak ada kata terlambat menjadi perempuan yang salihah. Gapailah perempuan salihah tadi supaya kawa masuk apa tadi bacanya al-mar'atu idza salat khamsa wa shamat syahraha wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha sambungannya qila laha udkhulil jannah min ayyi babin min ujar Nabi Allah. Jadi itulah perempuan-perempuan yang menggapai perempuan salihah itu apabila inya sembahyang 5 waktu, habis itu pulang ingat menjaga kehormatan lakinya. Samat
inya sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat lawan suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Dan Nabi pilih hendak pintu surga yang manikam. Pilih hendak pintu surga. Tidak semudah yang dibayangkan itu. Tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya al-mar'atu idza shalat khamsah, sembahyang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan inya puasa di bulan suci Ramadan, kemudian wa hafizat farjaha, dan inya menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujadinya, taat suaminya, 4 dina menjadi bahan memilih pintu surga yang mana. Itulah keistimewaan perempuan. 4 aja dijaga, cuman yang 4 ini punya rintingan-rintingan. Sembahyang, oke sembahyang. Oh, aku sembahyang aja, lihat wudunya bujur kada? Sembahyangnya bujur atau kada? Puasa, bujur kada puasanya? Nah, puasa tadi bagi 3 pulang akhirnya itu kan. Oh, inya menjaga kehormatan suaminya, menjaga kemaluan suaminya kah, istrinya kah? Wah, hafizat farjaha kah? Istrinya. Kalau nantinya menjaga dirinya tuh, nah ya kan tidak rahasia umum lagi. Selingkuh tuh tidak rahasia lagi. Artinya maaf beribu maaf, kan sudah banyak film-film tuh kan, cerita artinya laki begawi, yang bini begawi juga. Cuma lain gawiannya, yang laki begawi mencari nafkah, yang bini begawi juga mencari sesuatu yang memang kada dapat dari suaminya. Nah, jadi kunci rumah tangga itu adalah saling keterbukaan aja. Artinya apa yang dikehendaki, apa yang kau sampaikan. Jadi kalaupun ada permasalahan artinya disampaikan langsung. Sampaikan. Jangan sampai curhat ke lain pasangan. Karena itu awal pintu yang menuju kehancuran lah. Nah, berkisah ada kurang. Ya, sampaikan kekurangan masing-masing, sampaikan. Ya. Karena apalagi panci kosong. Dipoto nih, panci kosong nih, jepret. Nasib jadi laki kada begawi. Nah, yang mana itu mendengar kita? Maka di sosial media nih, Facebooknya, WA-nya, habis itu pulang Instagramnya, wah, di story aja nah, prek. Nah, itu kan memadahkan bahwasanya laki itu kada berduit, bahwasanya laki itu kada kau mencukupi. Masuklah orang ketiga akhirnya kena. Nah, jadi kayak anak soleha yuk. Mun kita aibnya seorang laki itu dibuka seperti itu, jangan kita kalau merasa cukup. Banyak orang bahari kalau artinya sepiring tuh makan berdua, makan bertiga, sebungkus makan berempat. Kenapa? Karena mereka tidak mengeluhkan sesuatu kepada orang yang selain daripada Allah Ta'ala. Tuhan Tuhan itu ada tempat pengaduan kita. Kenapa? Tuhan tempat pengaduan, dan Tuhan yang memberikan solusi lawan kita. Seandainya kita kada mengadu pun lawan Tuhan, Tuhan pasti tahu dengan keadaan kita. Ya kada? Tahu Tuhan dengan keadaan kita. Cuman ya kenapa kita mengadu? Wajarlah sisi manusia. Kadang-kadang kita tuh sekalipun kada pandai lawan bini, tapi bini tahu dah. Tahu bini tuh. Cuman kadang-kadang bini tuh hendak minta kaduan ninya. Nah, yang hendak makan apa yang jar? Kan bini nih hendak makan apa yang. Nah, jadi kita apa yang ada sudah kan gitu. Oh sudah nggih, makasih. Nah, kadang-kadang sebelum inya bocap yang hendak apa yang, ini sudah menyiapkan dah apa yang dituju lagi. Kadang-kadang kita nih merasa kesusahan, yang tahu jalan keluar siapa? Tuhan. Sebelum kita minta, Tuhan akan memberikan jalan keluar kita. Nah, ada 2 makam seperti itulah. Ada yang meminta, ada yang kada. Kenapa? Kada meminta ya Tuhan tahu aja kayak apa. Sama contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, sewaktu dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api. Sewaktu dilempar ke dalam api itu, datanglah malaikat Jibril. Jadi jangan Jibril, Ibrahim, kamu dilempar ke dalam api nih, kamu minta apa? Pinta lawan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim, Tuhan tahulah, tahu ya Tuhan. Namun Tuhan tahu, Bapakku minta lagi. Turunlah ayat ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Turunlah ayat ya nar kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Jadi akhirnya api itu jadi dingin. Bahkan riwayat jakanya seandainya kada ada salamannya itu ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim, niscaya Nabi Ibrahim itu meninggal dalam keadaan kedinginan, bukan meninggal dalam keadaan terbakar. Kenapa? Karena kedinginan airnya. Nah, jadi baik kita saling terbuka aja lawan bini. Karena mun kada terbuka ngalih, terbuka aja. Nyaman terbuka tuh. Jadi jangan ditutup-tutupi. Dengan sehelai lembar apapun. Itu kan bahasa. Yang diketahui
Biar guru rancak nyampaikan yang di muka-mukain aja guru pikirannya ada baik terus. Itu kan pribahasa saja. Selembar perkataan yang kada bagus. Nah, Kalau menangis. Kalau menangis ulang. Kalau menangis ulang. Jadi mungkin sedikit gambaran kan dulu kan. Apalagi? kalau kita bahas ini nih panjang guru lah. Ya, mungkin episode 2 lah kita bahas lagi. Ini apalagi kalau yang membahas sudah masalah perempuan yang memilih menjadi wanita karir itu pengertian sudah panjang kan. Ya. Kita langsung tarik kesimpulannya guru. Ya. Kesimpulan dari episode pertama ini yang dari 3 pertanyaan tadi mengenai pengertian perempuan soleha, karakteristiknya, dan akhirnya perempuan yang memilih untuk bekerja ya mungkin untuk biar mandiri kadang mengalihi orang jar tadi. Ya. Atau untuk membantu keluarganya. Ya, pertama-tama tanamkan dulu kepada perempuan apalagi yang belum kawin, tanamkan dulu begimitan merasa cukup terus dulu. Merasa cukup terus dulu. Nah, kemudian kenanya kalau berumah tangga datanglah seorang laki-laki nak melamar lawan inya. Nah, jadi kada usahin terlalu banyak lah jujuran itu. Yang penting cinta itu bersatu dalam keadaan nyaman gitu nah. Jar Nabi a'tiha walau bi khatamin min hadidin au kama qala Nabi. Berikanlah kepada seorang perempuan itu sebuah cincin sekalipun itu daripada besi. Nah, jadi sebenarnya kawin tuh mudah sebenarnya. Cuman kadang-kadang keadaan dan adat yang maulah kita nih jadi susah. Iya, bujur guru. Keadaan, adat dan pandiran orang. Iya. Nah, kadang keadaan adat kada diambil, pandiran orang diambil. Iya. Nah, itu manusianya. Sebenarnya kawin tuh kan terima nikahnya si Anu bin si Anu atau ulun terima menikahnya dengan mahar tersebut. Selesai. Atau qabiltu nikah wa tazwijah bil malil madhkur. Sudah selesai. Itulah pernikahan perkawinan. Berapa maharnya? 100.000. Selesai. Masa yang 100.000 ini dibikin susah gitu lah. Oh, harus bantaran. Harus berpengantinan. Ya, silakanlah. Kita kan kada melarang nang lah. Itu silakan aja bagi yang berkemampuan. Bagi yang kada berkemampuan, yang penting anak-anak bebuhan pian kawinan dulu, jangan sampai berbuat maksiat inya. Apalagi zaman-zaman wah ini terhalang jujuran nih nang alih benar. Abahnya kada kon menerima atau hendak larang jujurannya, berarti apa? Kalau mama abahnya menahani, inya bakal handakan berdosa inya termasuk abah mamanya karena dosanya juga. Ayo jangan sampai mahar itu jujuran itu maulah inya kada kawa berkumpul cintanya itu. Dukunglah mereka kayak gitu. Nah, dan si babinian gitu juga jangan sampai meminta jujuran tuh terlalu larangan gitu. Bicara mina dulu muhan kayak gitu tuh. Sesuaikan dulu ya Sesuaikan. Ada japit yang 5 tahun yang selisih sudah maulah larang. Kada mau. Tapi ada kisah saya juga. ditunggu. Jadi ya jangan terlalu banyak berkehendak ya Allah. Tapi kadang melihat juga keadaan orang ya. Jangan sampai terkalang lah. Ya merasa cukup. Yang penting merasa cukup dalam babinian dulu. Ini pesan kepada babin-babin seberataan dan perlu diketahui babinian kami lelakian ikutan kami adalah Rasulullah. Contoh kami adalah Rasulullah dan seorang babinian pun contohnya adalah istri dan anak-anak dan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ini sudah yang yang membicarakan kayak apa kelebihan Sayyidah Khadijah. Banyak hadis-hadis atau kitab-kitab yang memadahkan kayak apa duriat-duriatnya Rasulullah yang perlu kita muliakan. Ayo kita seberataan dan mudah-mudahan buku ini menjadi perwakilan kita seberataan untuk masuk ke dalam diri kita menjadi orang yang salehah. Sekalipun belum sempurna lagi, tapi sudah menggapai, insya Allah mudah sampai aja ya Allah. Ya, jadi seperti yang disampaikan guru, sekalipun belum sampai, tapi tetap harus digapai ya Allah. Naik, terus bergamatan naik. Jadi kalau mbah belum membaca buku ini kan kada hendak, tapi pas membaca ini kan ya ada punya kemauan. Jadi guru tadi, walaupun saat ini belum dan di hari tua nanti belum ada kata terlambat untuk menjadi seorang yang salehah. Wow. Mudah-mudahan santriwati yang mengulah buku ini artinya bisa menjadikan referensi untuk diri sendiri ya Allah. Dan nanti yang membaca ataupun yang mendengarkan podcast ini, yang melihat podcast ini, mudah-mudahan jadi acuan ya guru. Harus kayak ini, kayak Pak. Dan sudah kita sampaikan, misalnya dalam buku ini ada kesalahan, kehilafan atau kata-kata yang ada pantas,
mohon dimaafkan mungkin ada tulisannya, barisnya atau hadis-hadisnya yang memang kada pas, kami banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridho. Karena yang ngaran menyusun orang banyak kan wajar ada salah kekhilafan mencetaknya, kadang-kadang tulisan kami lah kadang-kadang yang kada pas, jadi kami banyak-banyak minta maaf. Ambil manfaatnya, yang kada baik tolong diperbaiki lagi. Nah, sama juga ambil manfaatnya di podcast ini, yang kada baik jangan diambil. Jadi yang ambil yang baiknya aja, yang jangan kada baik jangan dikomentari ya loh. Terima kasih banyak. Kita bertemu kan di episode kedua dengan masih membahas buku ini, Bro. Ya. Masih ada pertanyaan yang akan mempertanyakan. Karena kita bertemu pulang di episode kedua masih membahas buku Menggapai Perempuan Solehah. Ini terima kasih untuk sponsor kita. Nih. Ini ada Abah Parfum. Ini untuk ruangan. Ini jadi nah di ruangan, jangan ke baju lah. Ini yang ke baju kawak ada khusus, yang di muka kita nih. Ini ulun izin ambil. Nah, nih Abah Parfum. Buka ulah. Kadang kalau misalnya buka, kan guru biasanya pas dibuka ambil jangan ngai. Harum. Harum benar. Masih hendak dapat atau hendak menukar, langsung hubungi kontak di bawah ini. Ulun terima kasih banyak sekali lagi untuk tayangan apapun yang ada di YouTube Al Mursyidul Amin TV, jangan dipotong. Jangan ulun belum tahu kalau di-share jangan lah guru. Maksudnya kalau di-share secara keseluruhan masih ada apa-apa ya Allah. Tapi kalau dipotong terus di-share itu jangan sampai, takutnya karena jadi kesalahpahaman. Karena kan penjelasannya panjang, kalau pengen potong sedikit karena timbul orang mengira yang itunya aja, nah itu jangan sampai. Pokoknya bertemu kita di episode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.